jurnalnya mana cah? Terus mana Pak? wis taruh sembarang ngono. Bas. Apa? Nik menikah ya. Arti ya, bisa mengerti pasangan itu bagian kalian itu kalian sendiri yang mengatur. Egois ya. Kalian single sudah punya ya, itu dua pikiran yang ya, jadi masalah Anda kalian, bagaimana nantinya pasangan kalian itu tergantung kalian sendiri. Ya. Kalau saya lebih baik enak orang itu harus mengerti kita. Sulit membuat orang mengerti kita, tapi kita bisa mengerti orang lain. Ya. Untuk mengerti karepe awake iki apa to? Sulit. Tapi kalau kita mengerti seseorang itu bisa dari ego kita, ya, dari ego kita. Terus apa lagi? Wingenane terus teko omah mau mikir ngono. Aja sampai jadi korbannya televisi, sinetron, ya. Contoh seperti FTV. FTV kuwi nek pamane soro ya pamane gak penak ya swara tenanan, tapi nek pamane seneng ya penake ya gak ngalah-ngalahne FTV. Banyak itu kalau FTV tentang apa sing apa ngono kae? Sing ning Indosiar lho biasane berkah-berkah ngono lho. Iya kan? Nah, itu biasanya kan seperti itu. Ya. Nek pamane melarat ya melarat soro tenanan, tapi nek pamane sugih kadung entuk rezeki ya sugih ya gak kaya FTV. Kalau apa ya mungkin toh, ya itu mungkin saja. Televisi kan diperpendek, pamane usaha ya usahane diperpendek. Kalau diperpanjang ya engko jenenge sinetron. Ya, tapi untuk kita lihat maknanya. Ya, dilihat maknanya. Apalagi yang tanyakan tentang kemarin? Ada? Tidak ada. Oke. Sekarang kita masuk ke pengertian atau makna belajar. Belajar. Apa itu belajar? Sinau. Sinau ya apa? Sinau itu kegiatan yang kalian lakukan apa kalau sinau? Nah, nulis. Pengertiannya ya dari beberapa
beberapa pengertian dari para ahli. Pengertian belajar sering diartikan sangat sempit, yaitu hanya membaca atau mendengarkan penjelasan guru di kelas. Padahal pengertian lebih luas, yaitu suatu proses adaptasi perilaku secara terus-menerus sebagai hasil dari pengalaman. Jadi kalau kalian bilang belajar itu hanya menulis, membaca, mendengarkan penjelasan guru, tidak. Tapi di mana belajar itu adalah proses dari pola pikir kalian untuk mengerti suatu sesuatu yang dijelaskan oleh guru ataupun yang kalian baca. Orang bisa membaca, tapi ngerti gak isi dari bacaan itu? Orang bisa melihat guru menerangkan, tapi ngerti gak guru itu menerangkan tentang apa? Ya. Makanya kalau kalian waktu pembelajaran diterangkan, kalau nggak ngerti wajib bertanya. Harus bertanya. Ya, jangan sampai dari rumah apa ya mong. Jangan sampai terus tanya temen dilalah temennya ya ora ngerti pisan. Jangan sampai gak ngerti blas. Sing diterangnya apa gak ngerti. Ya, jadi belajar juga berusaha untuk mengerti. Ya. Belajar merupakan kegiatan semua orang. Pengetahuan terbentuk dan berkembang disebabkan adanya belajar. Oleh karena itu, seseorang dikatakan belajar bila dapat diasumsikan dalam diri seseorang untuk menjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan perubahan tingkah laku. Perubahan tanpa disertai usaha tidak yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi kalau kita tidak mengerti dan belajar itu adalah proses untuk kita mengerti. Setelah mengerti kita bisa melakukan. Contoh seperti kalian menjahit, diterangkan seperti ini. Ya. Terus kalian nggak ngerti, kalian wajib bertanya. Ya, kalau kalian sudah bertanya, otomatis nantinya ya kalian bisa mempraktekkan. Nah, kalau kalian dikasih penjelasan gak ngerti, bagaimana kalian bisa praktek? Ya, jadi harus bertanya. Apa sing lucu? Hah? Aku jelasno rabi kok sing dieling-eling rabi ae. Apa selak rabi apa piye? Wis duwe calon? Menawa nek wis dijodohne, ada yang sudah dijodohkan di sini? Ada. Ya menawa, karena di tempat kita kan seperti itu. Rata-rata kan. Makanya belajar dalam arti luas tadi tidak hanya membaca atau memperhatikan, tapi belajar itu adalah merubah suatu sikap, itu juga belajar. Prosesnya itu juga belajar. Ya, kalau tujuan kalian pikirannya cuma nikah, yuk belajar bab nikah. Itu bagaimana? Ya. Oh gak, terus aku belajar nikah, piye carane maca, piye carane masa, tidak seperti itu. Tidak, ibaratnya tidak semudah itu dan sedangkal itu. Ya, makanya persiapan untuk menikah itu sangat panjang. Ya, tidak hanya di luarnya saja, tapi pikir persiapkan. Lah kok membahas pernikahan wong yo mari awakmu iki isine nikah terus. Strategi belajar bersifat individual, artinya strategi belajar yang efektif bagi diri seseorang belum tentu efektif bagi orang lain. Ya, dari sekian
Banyak siswa, berapa tadi jumlahmu? 11. Oh, kok banyak siswa. Dari sekian 11 siswa, itu cara belajarnya berbeda. Ya, cara belajarnya berbeda. Cara mengetahui kalian belajarnya bagaimana. Ini trik. Saya dulu pernah dikasih tahu. Jadi tangannya di atas. Kenen. Nah, ini. Lalu nutup. Udah? Kalau jari kanan ini di atas, ya, jari kiri ya, kiri ini. Jadi ini. Kalau jari kiri ini di atas, biasanya kalau belajar itu tidak bisa diganggu. Artinya konsentrasinya penuh. Kalau ada suara-suara, itu biasanya dia tidak bisa konsentrasi. Tapi kalau jari ini kiri itu yang di atas, ada yang di atas? Tidak ada. Itu biasanya kalau belajar disambi mungkin ngemil ataupun mendengarkan musik. Kayak enek? Kanan. Ya, berarti ya seperti itu. Itu kebiasaan ya, kebiasaan. Ya, kebiasaan. Nah, belajar yang efektif berarti belajar menurut kalian sendiri. Artinya, bagaimana kalian bisa menerima suatu pelajaran, suatu proses itu dengan cara kalian sendiri. Penake iki piye? Nyamannya itu bagaimana agar kita bisa menerima suatu pelajaran, agar kita bisa mengerti suatu pelajaran. Itu kalian sendiri yang tahu. Ya, karena yang ngerti sifat kalian, yang ngerti kebiasaan. Jadi, seumpama saya paksa kamu harus seperti ini juga tidak bisa. Ya. Jadi istilahnya kehidupan itu enaknya bilang kita yang ngatur. Ya, kalau masalah belajar kita yang ngatur. Ya. Tetapi jangan sampai terpengaruh luar. Ya, semisal kalian punya prinsip saya belajar seperti ini. Terus lihat koncoku kok pinter belajari ngono tak melok-melok, belum tentu apa yang dilakukan temanmu kamu bisa menerima. Yang penting kamu bisa enjoy, bisa menerima pelajaran itu sesuai dengan caramu sendiri. Karena yang bisa ngerti. Kalaupun kamu mencontoh temanmu terus kamu nyaman dengan itu nggak apa-apa. Ya, cara belajarnya. Tapi kalau kok malah seperti ini, berarti itu tidak cocok cara belajarnya. Ya, jadi strategi itu kalian sendiri yang tahu, kalian sendiri yang bisa mengolah. Nah, kalau guru itu hanya memberikan tips atau memberikan cara, ya, yang menerapkan juga kalian sendiri. Sama cara saya terapkan di kalian juga nggak akan bisa, belum tentu bisa, nggak sama soalnya. Ya, yang penting jadwal ataupun waktu belajar itu terkondisikan. Ya, harus ada waktu belajar. Ya, pulang entah itu nanti pulang dari sekolah, ya langsung kalian belajar, membaca atau mengulang pelajaran sudah diterangkan atau oleh guru ataupun sore ya habis ngasar, habis kegiatan ya baru belajar ataupun ada yang kebiasaannya itu setelah maghrib ya atau malam sebelum tidur juga ada yang pagi ya setelah sholat subuh baru belajar juga ada. Itu kebiasaan dan di mana itu kalian sendiri yang merasakan. Ya, kalau saya paksa, kamu harus belajar jam segini belum tentu. Karena kegiatan kalian juga mempengaruhi pola pikir. Ya, kalau kalian nyaman dengan belajar, saya belajar setelah pulang sekolah, ya lakukan itu. Ya. Sebelum nanti kegiatan mungkin di rumah, entah itu membantu orang tua, entah itu kegiatan organisasi yang ada di luar rumah, ya. Itu jangan sampai
mengganggu kegiatan kalian dalam belajar. Persiapan belajar. Nah, persiapan belajar di sini dijelaskan ada beberapa persiapan, yaitu kesehatan jasmani, ya, kesehatan rohani, tempat dan suasana, waktu, lalu alat dan atau sarana yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Makanya waktu belajar, lalu perasaan dalam belajar, pikiran dalam belajar itu juga mempengaruhi proses belajar, ya. Jangan sampai kesehatan, ya, kesehatan itu contohnya ya kalian sakit. Lalu kesehatan rohani, ada perasaan rohani itu adalah perasaan atau pikiran. Contoh enek sing bar tukaran karo ayange. Nah, itu juga bisa mempengaruhi proses belajar. Ya, biasanya rajin belajar bosan duwe ayang, diluk-diluk delok HP. Neng jero kelas yang ngono. Ndi to ki kok gak dibales-bales. Terus pikirannya renor-renor, gegek kon duwe liyane. Makanya kalau sekolah usahakan jomblo. Pak kok ndongakne jomblo, bukan ndongakne jomblo. Tapi di mana kalian menjaga perasaan, menjaga pikiran supaya tujuan kalian dalam sekolah itu tercapai. Ya sama ngono nangis awakmu. Ya, terwujud atau tercapai. Ya kalau kalian terganggu dengan perasaan, pikiran, ya otomatis pembelajaran kalian juga tidak maksimal dan mempengaruhi nilai atau kalian mengerjakan tugas tidak konsentrasi. Nah, kesehatan jasmani sudah saya jelaskan tadi, yaitu sakit. Ya, sakit juga mempengaruhi fisik itu, kalau tidak sehat juga pikiran, perasaan juga tidak normal. Dan suasana, ya, ada yang suka suasana yang rame, enak sepi. Berarti biasanya kalau belajar di dalam kamar. Ya nemen ya belajar di kuburan, terus piye maksudmu ki? Karena baturi bae. Ya. Belajar sepi di kuburan. Ya gak popo. Yang penting kalian bisa belajar mbuh ning kuburan, ning sawah. Ya ning sawah kan bisa saja kan sepi. Paling suara burung, paling wong nguraki manuk ngono kae. Ya. Wong ndelok traktor. Ya. Tempat suasana. Jadi itu yang bisa menyesuaikan kalian sendiri. Alat atau sarana. Jadi kalau kalian belajar, ya pastinya ada buku, ada pulpen, petelot, wis pokoknya lengkap lah. Ya, pensil. Petelot itu bahasa nanti petelot sih. Sarana-sarana yang menunjang yaitu seperti lampu. Dan sekarang juga kalau era kita, era digital seperti ini, yaitu juga HP, terus kuota internet, itu juga termasuk sarana atau peralatan. Ya. Cik lama kok. Berapa tuh? Jam 10? Jam 8.55. Berarti kurang 10 menit. Ada dari sini ada yang tanyakan? Belajar apa? Belajar berumah tangga. Terkadang juga ada belajar itu harus ada temennya.
Ya, harus ada temennya. Jadi sukanya belajar kelompok. Ya, biasanya ngono saiki. Ya, tujuannya itu apa? Datang ke rumah temannya, ya, pamit sama orang tuanya, belajar, ya, belajar sambil bermain. Itu kok cah TK. Belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar? Belajar bermain sambil belajar itu anak TK, anak PAUD itu bermain sambil belajar. Biasanya belajar sambil lihat TV. Apa? Tentang belajar, ada yang ditanyakan? Ayo belajar. Terus, kesulitan belajar ada nggak? Kenapa? Gak gampang nyantol. Ini ada beberapa faktor kesulitan belajar. Yang satu faktor fisiologis, faktor sosial, faktor kejiwaan, faktor intelektual, lalu faktor pendidikan. Nah, faktor fisiologis. Ya, faktor fisiologis itu faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa ini berkait dengan kurang berfungsinya otak atau bagian-bagian tubuh lain. Berarti kalau fisiologis itu IQ-nya rendah, mungkin dia cacat otak, ya, cacat otak di mana dia tidak bisa, ibaratnya kayak apa ya, orang yang siswa yang keterbelakangan mental, bolot, ya. Apa ya istilahnya apa ya anak itu? Biasanya itu yang di SLB itu kan sulit belajar. Itu kayak bocah mentalnya sih kayak bocah. Ya, sini kan juga ada sini. Sini di tempat kita juga ada. Kalau kelas 10 itu Hartoyo itu. Ya. Kelas TSM itu. Ya. Lalu enggak ada. Lalu yang kelas 11 RPL Sopo Japing. Ya itu. Nah, itu yang diartikan sebagai faktor fisiologis. Ya, jadi mungkin kalau kalian punya teman ya seperti itu ya kalian harus ngerti lah. Ya, harus pengertian, harus yaitu yang kalau Davin itu yang menemani yang ibaratnya sing nuntun ya sing sapa? Sing Sugiani Sri sapa jenenge? Sriani. Nah, itu. Ya, jadi kalau Sriani ya mana Davin iki. Lalu faktor sosial. Faktor sosial itu merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah jika orang tua dan masyarakat sekeliling sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar dan kecerdasan siswa. Sebagaimana ada yang menyatakan bahwa sekolah adalah cerminan masyarakat dan anak adalah gambaran orang tua. Oleh karena itu, ada beberapa faktor penyebab kesulitan belajar yang terkait dengan sikap dan keadaan keluarga serta masyarakat sekeliling yang kurang mendukung siswa tersebut untuk belajar sepenuh hati. Sebagai contoh, orang tua yang sering menyatakan bahwa karena sulit dimengerti akan dapat menurunkan kemauan anak untuk belajar bahasa pergaulan internasional itu. Jadi faktor sosial entah itu dari keluarga, dari teman itu sangat mempengaruhi. Ya. Contoh ya ini tadi, ya. Apa belajar bahasa Inggris iki? Ya.
Gak penting belajar bahasa Inggris sih, terkadang ada yang seperti itu. Ya entah itu teman atau dari keluarga, orang tua juga seperti itu. Ya. Contoh mungkin ada teman kalian, lho nyapa to sekolah bareng ki. Wong keras sekolah ya pancet urip, iya pancet urip. Ya. Ya gak enak terus sekolah ki, gak sekolah terus mati, tidak ada. Ya. Bentar lagi. Belum. Ya, jadi itu tadi ada yang mungkin teman kalian atau keluarga kalian yang setidaknya itu meremehkan suatu pelajaran, meremehkan kegiatan kalian dalam belajar, yang membuat kalian jadi tidak konsentrasi belajar. Oh iya nyapa kok belajar bahasa Inggris. Ya belajar bahasa Indonesia. Wong kita ada di Indonesia. Yo sapa ngerti sok awakmu entuk bule. Sapa ngerti sok awakmu kerja di luar negeri. Amin. Ketoke nguinat kerja di luar negeri. Nah, di Korea. Jadi itu tadi faktor sosial. Lalu faktor kejiwaan. Ya Allah Pak Edan ini bukan. Faktor kejiwaan itu faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa ini berkait dengan kurang mendukungnya perasaan hati atau emosi. Ya, untuk belajar secara sungguh-sungguh. Sebagai contoh ada siswa yang tidak suka mata pelajaran tertentu karena ia selalu gagal mempelajari mata pelajaran tersebut. Jika hal ini terjadi, siswa tersebut akan mengalami kesulitan belajar yang sangat berat. Hal ini merupakan contoh dari faktor emosi yang menyebabkan kesulitan belajar. Ya, jadi kalau kalian gak seneng, nah, ini yang mengganggu faktor kejiwaan itu. Kalau kalian gak suka ya dengan suatu pelajaran, dengan guru, ya ataupun dengan teman, nah, itu akan mengganggu kejiwaan kalian, pikiran kalian, perasaan kalian. Ya, jadi gak tenang dalam kalian menerima pelajaran, dalam kalian menerima suatu penjelasan atau ya, memperhatikan guru menerangkan, itu tidak akan bisa konsentrasi. Faktor intelektual. Penyebab kesulitan belajar siswa ini berkaitan dengan kurang sempurna atau kurang normalnya tingkat kecerdasan. Para guru harus meyakini bahwa setiap siswa mempunyai tingkat kecerdasan berbeda. Ada siswa yang sangat sulit menghafal suatu, ada yang sangat lamban menguasai materi tertentu, ada yang tidak memiliki pengetahuan, persyaratan, dan juga ada yang sangat sulit membayangkan dan bernalar. Nah, ini terjadi di kelas TB, 10 TB. Ya, kalian kan 11 TB. Ini ada yang 10 TB juga seperti itu kemarin. Jadi permasalahannya itu ya ini ya, intelektual. Ya. Di mana kemampuan siswa ya, kemampuan siswa itu kurang diharapkan oleh guru. Ya. Jadi kemarin permasalahannya itu kalian diajar Bu Lilis? Ya. Bu Lilis itu orangnya yang tegas. Ya, sekali menerangkan harus bisa. Ya. Nah, kelas 10 tidak bisa mengikuti cara itu. Ya, aduh, lilipan. Ya, kelas 10 tidak bisa mengikuti cara itu. Jadi kelas 10 itu tertinggal pelajaran. Jadi yang diharapkan oleh Bu Lilis itu seperti ini, ternyata tidak bisa dicapai oleh siswa. Saya tanya siswanya, ya, ngapa toh cah kok sampai seperti itu? Bu Lilis sampai mutung, ya, mutung gak gelem ngulang awakmu. Ya mutung, cuma itu mutungnya enggak terus gak gelem mulang enggak.
Cuma kalau dikasih tugas nggak selesai, Bu Lilis tinggal pergi. Wis pokoknya selesai no, ditinggal ngalih kalau Bu Lilis tinggal di kantor. Ya, jadi gak gelem menggoni, ya nggak mau mengarahkan, ya. Ya. Jadi lalu ada yang bilang, anu Pak, Bu Lilis itu orangnya itu terlalu cepat dalam menjelaskan, lalu memberikan praktek itu juga kurang. Maksudnya contoh prakteknya itu kurang. Oh, berarti saya menangkapnya seperti itu. Ya, sama halnya yang di sini tadi, yaitu faktor intelektual. Jadi tidak sama. Mungkin kalian ada yang bisa langsung menangkap atau mencerna atau menerima pelajaran tersebut, ya, bisa langsung praktek. Ada yang mungkin teman kalian yang dikasih penjelasan seperti itu, ada yang kurang. Nah, itu faktor intelektual. Setiap siswa tidak sama. Di sini pun juga seperti itu. Nanti entah itu Bu Risa, Bu Lili, dan mungkin pelajaran yang lain, ya, itu tidak sama dalam menerima. Nah, satu kelas ini pun juga pelajaran favoritnya juga berbeda, enggak sama. Guru favoritnya juga enggak sama. Siapa guru favoritnya? Enggak ada. Berarti semua biasa-biasa saja. Faktor pendidikan. Faktor pendidikan adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa. Ini berkait dengan sebelum mantapnya lembaga pendidikan secara umum. Guru yang selalu meremehkan siswa, guru yang tidak bisa memotivasi siswa untuk belajar lebih giat, guru yang membiarkan siswanya melakukan hal-hal yang salah, guru yang tidak pernah memeriksa pekerjaan siswa, sekolah yang membiarkan para siswa membolos tanpa ada sanksi tertentu adalah contoh dari faktor-faktor penyebab kesulitan dan akhirnya akan menyebabkan ketidakberhasilan siswa tersebut. Paham ini yang saya jelaskan? Apa? Gak sing baru saja tak baca. Paham, Pak? Nah, jadi bukannya bolos. Jadi perhatian guru terhadap siswa atau murid. Kalau ada muridnya yang nakal, ya guru wajib menegur. Lalu waktu di dalam kelas ini, guru juga wajib untuk memotivasi, ya, atau memberi pujian, ya, memberi apresiasi itu penting supaya apa? Semangat dalam menerima pelajaran itu semakin tumbuh, ya, semakin tumbuh. Nyapa? Wis lak mulih. Lalu guru juga memberikan sanksi-sanksi kepada siswa yang mungkin tidak menaati tata tertib sekolah. Udah ya? Masih lama. Coba silakan untuk dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan.